Pemerintah Desa Sumberjaya Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, gelar acara sosialisasi pembinaan pembentukan Koperasi Merah Putih, bersama gabungan kelompok tani Gapoktan. Kegiatan acara pembinaan Koperasi Merah Putih bersama Gapoktan tersebut, dilaksanakan di Aula Balai Desa Sumberjaya Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan Senin tanggal 5 Mei tahun 2025. Acara pembinaan dan musyawarah tentang kepengurusan Koperasi Merah Putih tersebut, Idam Kades Sumberjaya, beserta perangkat Desa Sumberjaya, Babinsa Posramil Jatiagung, Ibu Kneli Marlina sebagai petugas penyuluh pertanian, dan para kelompok tani Desa Sumberjaya, Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. Dari pantauan wartawan Ampera News Visual Dahlan Serunting melaporkan. Di siang menjelang sore ini kita sama-sama bisa berkumpul. Terima kasih atas waktunya Pak. Ini memang acara dadaan, Pak Lurah ini memang senang yang dadak-dadaan, tapi tujuannya baik Pak. Sholawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan ke Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad, yang sama-sama kita tunggu syafaatnya nanti di ul kiamat. Allahumma amin. Langsung aja Pak ya. Yang pastinya saya di sini akan memaparkan tentang program-program yang akan berjalan di desa kita di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini perlu saya sampaikan karena ini nanti wacana program Koperasi Merah Putih ini nanti akan benar-benar bekerja sama dengan para kelompok tani dan Gapoktan, baik pun para masyarakat petani, yang mana nanti perencanaan kita ini sudah didesak oleh pemerintah untuk segera membentuk Koperasi Merah Putih, yang mana Koperasi Merah Putih ini salah satu sub bidangnya di bidang pertanian Pak, yang mana nanti ke depan ini nanti perencanaan dari pemerintah yang sampai ke kami, salah satunya nanti tentang pertanian ini, yang mana nanti masalah kios pertanian ini nanti akan diambil oleh Gapoktan, yang akan dikelola oleh Gapoktan, bukan kios lagi yang dari luar yang ngambil keuntungan untuk keuntungan pribadinya, tapi ini nanti benar-benar nanti akan menjadi kas Gapoktan dan kelompok tani Pak. Senang nyekel Gapoktan apa senang sing nyekel kios Jobo Pak? Masalah pupuk Gapoktan ya, senang Gapoktan ya Pak ya. Ya pasti Pak, Gapoktan kan yang secara otomatis kalau Gapoktan yang pegang, secara otomatis keuntungan ini nanti akan menjadi tambahan modal Pak untuk Gapoktan ya Pak ya. Nah, yang mana nanti akan menampung semua hasil pertanian yang ada di desa kita, baik pun jagung, baik pun singkong, baik pun padi yang sudah berjalan padi ya Pak ya sekarang ya, di Bulog dengan harga pemerintah, walaupun uangnya agak macet ya Pak ya, jadi nunggu waktu, memang ada termennya. Tapi ini nanti di sini dengan adanya koperasi ini nanti untuk permodalan itu semua ada Pak. Jadi nanti satu desa di Indonesia ini ada 80.000 desa, yang mana nanti akan dibentuk semua Koperasi Merah Putih ini nanti, yang akan dimodali oleh negara itu sebesar 5 miliar Pak. Ya 5 miliar kita akan tahu Pak, pulau juga itu tahunnya itu 2 miliar, 5 miliar. Dan ini nanti kita di akhir bulan ini nanti akan segera kita bentuk kepengurusan koperasi, yang mana nanti akan diakte notariskan Pak secara hukum. Ya, jadi ini nanti nggak main-main, benar-benar pengawasan super ketat Pak, super ketat. Dan salah satu program koperasi ini nanti di sini akan ada koperasi petani simpan pinjam. Apa gunanya simpan pinjam ini? Kalau simpan kayaknya nggak ada Pak, tetap pinjam yang banyak nih Pak, yang rame pinjam. Ya nggak mungkin nabung koperasi, tetap pinjam lah permodalan. Yang mana nanti program ini nanti akan bertujuan untuk memutus tengkulak. Tengkulak ini maksudnya ini Pak, ini agen bos jagung
yang mana nanti kalau nanti kita utang pupuk harganya nanti ada tambahnya, yang mana nanti utang bibit nanti ada tambahnya, pun juga jual jagungnya nanti harus ke yang memodali ya Bu ya. Jadi ini insya Allah modal di KI itu tuku koperasi dengan harga nanti pemerintah yang menentukan. Jadi sumpamanya nanti kalau jarum 4.000 pemerintah ya 4.000, lek gabahin 650 ya 650, seperti itu Pak ya. Jadi harga yang memang sudah ditentukan oleh negara ya Pak ya. Dan di sini juga pun juga nanti istilahnya kita sebagai petani, sebagai masyarakat, kita sudah nggak kesulitan lagi. Sekarang kita dampak singkong ini bisa dikatakan sangat terpuruk Pak. Kita kebingungan manen singkong satu hektar aja bisa 1 bulan ya Pak ya selesainya. Bukan masalah selesai lamanya punya, tapi ngantrinya Pak ya sampai 3-4 hari baru bisa nanti pulang nyambut lagi. Nah ini nanti akan semua hasil pertanian ini nanti akan diambil oleh koperasi, dibeli oleh koperasi, yo dimodali, yo dituku Pak. Senang nggak Pak? Jadi bukan pembentukan koperasi ini nanti mengumpulkan bapak-bapak para ketua kelompok tani ini Arab jalur modal YouTube Pak. Jadi ini akan memodali Pak, akan memodali. Ini dari substansi masalah di pertanian. Pun juga nanti ada sub unit usaha di bidang kesehatan Pak. Jadi ini nanti akan dibagi-bagi koperasi. Yang mana nanti koperasi ini nanti kita akan dibentuk juga sarana kesehatan, klinik kesehatan plus apoteknya juga Pak ada. Nah terus nanti ada lagi sub unit bidang sembako perdagangan, yang mana nanti seluruh bahan sembako itu nanti dari gudang itu dari pabrik Pak, ini nanti akan langsung masuk ke koperasi. Jadi sudah nggak ada lagi perantara. Kalau sekarang kan dari pabrik turun ke grosir, udah grosir turun lagi ke agen terus Pak. Jadi oke. Jadi sikono mungkin minyak sekokono 10.000 jadi 11 perolas sampai ke masyarakat 13.000. Nah ini dari pusat pabrik langsung masuk ke koperasi. Nah di sini nanti tinggal pola teknisnya seperti apa. Semua toko ataupun warung yang ada di desa kita nanti belanjanya ke koperasi juga. Jadi ini masyarakat kecil dari hasil pertanian, baik pun dalam arti dari agen atau tengkulak-tengkulak yang mengambil keuntungan pribadi Pak. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak. Jadi ini insya Allah di bulan 5 ini nanti kita sudah membentukkan koperasi, dan secepatnya kita akan nanti nunggu instruksi akan segera membangun gudang koperasi, dan akan membangun nanti kantor koperasi Pak. Ini akan segera dilaksanakan karena kita pemerintahan desa ini sudah turun perintah dari Sekda Kabupaten agar segera melaksanakan pembentukan kepengurusan koperasi, karena pembangunan gudang logistik, pembangunan kantor koperasi ini akan segera dilaksanakan Pak untuk memajukan. Jadi Pak Prabowo Presiden kita ini akan membangun perekonomian dari desa. Nganti Pak rompi kuning yo pindah rumah. Jadi ini nggak main-main, benar-benar negara semua. Tapi tujuannya untuk memakmurkan masyarakat, memakmurkan pertanian, memakmurkan perdagangan, memakmurkan dan memajukan, membangun dari desa baru nanti dibawa ke kota Pak. Nah jadi salah satu ini kita Bapak sudah jelaskan masalah koperasi. Nah kita sekarang pindah ke masalah gapoktan Pak. Jadi gapoktan ini kan sudah Pak Kades bentuk, yang mana gapoktan ini kemarin kita sama-sama kita berikan kepercayaan kepada Pak Misman. Nah nyegala Pak Misman ini
istilahnya nyalon dewan, dia ini kepilih jadi anggota dewan, secara otomatis birokrasi itu jabatan nggak bisa jabatan satu orang pegang dua jabatan. Secara otomatis kita akan pincang ini Pak Gapoktan ini sopo. Makanya Bu Leli tadi datang minta tanda tangan. Nanti dulu Bu, kata saya itu dua Gapoktannya siapa ini? Nah, Gapoktan ini nanti adalah menjadi salah satu persyaratan untuk mendirikan koperasi Pak. Gapoktan ini Gapoktan yang resmi Pak, nggak dibentuk-bentuk wae tapi nggak ini SK nih. Jadi Gapoktan ini harus di SK-kan oleh Bapak Kepala Desa, yang mana Gapoktan ini nanti sebagai mitra kerjasama dengan Koperasi Merah Putih Pak. Jadi baiklah, nanti mungkin ada tambahan dari Bu Meli ya, baik pun dari Bapak Wapinsa untuk menyampaikan sepatah dua patah kata ya untuk kita menindaklanjuti. Dan untuk masalah nanti ke pengurusan Gapoktan yang lama tentang nanti di mana di situ nanti ada aturan apa, itu sudah menjadi tanggung jawab Bapak Ketua, Sekretaris Bendahara dan Bapak Wakil Ketua. Nanti mereka yang mengurus. Harapan saya nanti kalau sudah dipegang oleh Gapoktan, segera kumpulkan kelompok tani, berikan laporan. Jadi perkembangan selama ini 3,5 tahun dengan modal yang sudah diserahkan dengan Gapoktan yang lama, itu perkembangannya seperti apa, itu nanti harus disampaikan semua kepada seluruh kelompok tani supaya ngerti bahwa Gapoktan ini punya kas, punya modal. Sebenarnya kalau punya modal kan kemarin bisa untuk beli gabah ya, buat ya, bisa nambah tuh untungnya Bu Leli ya, cuman nggak apa-apa lah ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, ada salah saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri dengan siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita bisa hadir untuk menghadiri undangan dari Pak Kades kita untuk bersinergi dalam kegiatan program desa bersama Gapoktan. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih Pak Kades yang sebesar-besarnya, yang mana Pak Kades sudah bisa menghubungkan kelompok tani di sini, dan terima kasih juga buat Pak Babinsa sudah hadir, begitu juga dengan Pak Sekretaris Pak Heru yang sudah bisa mengumpulkan dalam kondisi dadakan ini. Yang saya pastikan Pak, saya pengen kalau pembentukan ini memang Bapak setujui semua, setuju apa enggak gitu loh. Jangan di depan Pak Kades setuju, depan Bu Leli nanti keluar. Iya. Pak Kades. Nah, Pak Leli setuju nggak, gimana nih Pak? Yakin setuju? Karena kedepannya seperti Pak Kades bilang, Bu Leli udah ngomong tentang koperasi ya Pak ya. Kalau koperasi Merah Putih itu bisa dua, desa dan Gapoktan. Kalau desa yang megang langsung Merah Putih, bukan Gapoktan, dia tidak bisa membuat untuk bersubsidi. Itu ada ketentuannya. Dan kalau Gapoktan yang megang, ini Gapoktan yang megang, koperasi itu bisa. Sedangkan perlu Bapak-Bapak ketahui, namanya pembentukan koperasi itu ada anggota, ada pengurus, ada musyawarah RAT-nya ada. Dan semua orang bisa menjadi anggota koperasi. Itu uang yang kata Bapak yang 5 miliar, jangan pikirkan dulu yang 5 miliar. Tapi yang harus dibentuk adalah bukannya berarti minta-minta sama Bapak-Bapak. Koperasi itu dibentuk dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Itu yang pasti, itu koperasi.
koperasi kalau bisa dikuat kelompokkan. Gimana Bapak? Kamu nggak? Soalnya bener kata Pak Kades, koperasi ini kebentuk nanti dibuat kapan ini anggota kita mau tanam padi kapan, dan akan nanti waktu berapa bulan kan menghasilkan padi itu mau dijual ke Bulog atau dipakai sendiri, itu kan akan ketahuan berapa luas lahan desa Sumberjaya sebenarnya Pak Kades sama kita. Itu yang pertama, itu kerjasama. Dan berapa persen untuk kepengurusan, bukan dia tanpa ongkos-ongkos segala macam, atau minta 6.500 Pak Kades. Nah itulah, memang harga 6.500 tapi lahan ya, atau gambar kering panen. Nah itu kan ada ongkos angkutnya, ada di pertimbangan itu kerjaan Gapoktan nanti. Kalau Gapoktan kita sudah ada kepengurusan seperti kata Pak Kades, ada seksi samrodi, ada seksi humas, ada seksi POPT-nya tentang amanah penyakit tanaman, artinya untuk mengendalikan supaya petani kita tidak berhasil, supaya jangan ada sekarang ini kita kena warna Pak, alhamdulillah tidak. Tapi ya seperti kata Pak Woro, tetap panen, alhamdulillah. Ya, nggak maksimal di Sumberjaya ini. Kita terus panennya itu kita asuransi, kita mengadakan kegiatan pembiakan tikus, gitu kan. Itu ayo kita sama-sama kalau memang sepakat gitu kan. Nah, nanti pas setiap sekali bisa lah bapak-bapak yang dapat singgung segala macam kan itu hasil modal bapak-bapak 100 misalnya 100.000. Jangan mikirin yang 5 miliar Pak, jangan mikirin ke sana karena di sana itu masih awal-awal, karena masih awal-awal dananya belum ada. Kita dana yang di depan, yang ke depan ini seperti apa, misalnya kita mau urusan gabungan aja yang sebelumnya sedikit vakum lah ya. Jadi jelas ini motivasi dari pertemuan hari ini dengan pembentukan Gapoktan yang baru dan harapannya dengan sinergi. Terima kasih, saya di sini sebagai Kepala Desa Sumberjaya. Dengan kegiatan di siang hari ini kita memang segera mengambil langkah cepat. Karena apa? Karena segera juga di desa kita ini akan kita melaksanakan apa yang menjadi program pemerintah untuk menentukan operasi Merah Putih ini, yang salah satunya fokus Gapoktan ini benar-benar harus Gapoktan yang bisa bersinergi dengan operasi baik pun dengan pemerintah, agar apa yang menjadi program Bapak Presiden Prabowo Subianto ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Untuk pengurusan ini nanti akan kita buat 5 tahun masa waktunya, dari terhitung sekali diterbitkan sampai habis 5 tahun. Untuk Gapoktan di Sumberjaya sendiri ada berapa Gapoktan? Di sini kalau Gapoktan ada 1, di sini kita ada 20 anggota